mendapatkan BLT BBM, warga di Brebes, Jawa Tengah rela antri berjam-jam. Mereka bahkan merasa bahwa bantuan yang diberikan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Polda Jawa Tengah dan Bea Cukai Semarang berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 3,5 kg asal negara Malaysia. Jalan tol Demak-Tuban yang melewati desa rawan banjir di Kabupaten Pati menjadikan tantangan tersendiri. Tim AMDAL telah memiliki opsi untuk membangun tol layang. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg asal Malaysia dengan modus barang kiriman yang disembunyikan di dalam 4 bingkai figura berhasil digagalkan petugas gabungan Polda Jawa Tengah dan Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang. Dari pengungkapan kasus ini, petugas mengamankan 3 orang tersangka yang masih dalam hubungan kerabat. Inilah ketiga pelaku penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg asal Malaysia yang berhasil diungkap petugas gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang. Ketiga orang tersangka yang berhasil diamankan masing-masing HS, UK, dan KK, warga Sampang, Jawa Timur. Pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang mendapati 2 barang dari Malaysia tujuan Nganjuk dan Tulung Agung, Jawa Timur di sebuah gudang logistik di kota Semarang. Dari pemeriksaan kedua barang tersebut didapati sabu dengan berat total 3,5 kg yang disembunyikan di dalam figura. Melalui alamat yang tertera di 2 paket berisi sabu masing-masing 1,8 kg dan 1,7 kg. Di hadapan petugas, HS mantan TKI di negara Malaysia telah menyuruh kedua tersangka lain UK dan KK untuk mengirim paket sabu ke Indonesia. Berapa kali Pak mengambil ini? Cuma ini Pak. Nah, 1 kali. Yang sebelum-sebelumnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi tahu Pak, isinya itu narkoba Pak? Nggak tahu Pak, tahunya figura. Kalau tahu saya dikasih satu dunia dengan isinya saya nggak paham gitu. Kau nggak curiga Pak dengan upahnya Pak? Nggak curiga dengan upahnya Pak, 50 juta Pak? Ya curiga aja, tapi mungkin apa ya, ada 2 kemungkinan siapa tahu nggak ada gitu. Cuman dalam hati memang mencurigai masa dikasih gitu, apa iming-iming, betul-betul dikasih menurut saya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan di rumah 3 orang tersangka yang diketahui masih memiliki hubungan kerabat. 3 orang tersebut yang berinisial H, kemudian KK dan UK itu mendatangi kemudian mengambil barang di wilayah Kabupaten Nganjuk, dan setelah dibuka, dibongkar, ternyata barang tersebut benar ada jenis narkotika jenis sabu atau metamfetamin yang dikemas di dalam figura berbentuk kaligrafi. Pemilik rumah tidak mengetahui bahwa barang di dalam tersebut ada barang jenis sabu atau metamfetamin, sehingga yang rencananya akan diambil oleh pengambilan dari Madura tersebut hanya diambil figurnya saja, kemudian rencananya akan dibawa ke wilayah Madura, tepatnya di wilayah Sukabana. HS mengaku mendapatkan upah 50 juta dari seseorang bernama Atika di Malaysia untuk menyelundupkan sabu ke Indonesia. Atas perbuatannya, kini ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ratusan warga di Brebes, Jawa Tengah rela antri berdesakan demi mendapatkan BLT BBM Rp300.000. Sejumlah warga mengaku BLT BBM tidak cukup untuk menutup kebutuhan pokok yang semakin mahal akibat kenaikan BBM. Antrian ratusan warga penerima BLT BBM ini terjadi di kantor pos Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Warga dari 5 desa di Kecamatan Jatibarang ini antri sejak pukul 7 pagi. Mereka terpaksa antri 2 jam lebih demi BLT BBM Rp300.000 untuk periode September dan Oktober. Sejumlah warga mengaku meski menerima uang Rp300.000 BLT BBM, warga juga menerima Rp200.000 untuk program sembako bulan September.
Namun uang tersebut tidak cukup untuk membeli kebutuhan pokok yang kian mahal pasca kenaikan BBM. Jam lebih ini ya? Iya. Bu, ngambilnya gampang apa susah Bu ambil PRT ini Bu? Gampang. Tapi antri ya? Antri. Desak-desakan Bu tadi? Iya, desak-desakan. Bu, ini dapat uang berapa Bu nanti? 500. 600? 500. Bu, ini uangnya buat apa Bu? Ya buat belanja. Kebutuhan. Bantuan segini ini sudah dapat ini enggak Bu? Dapat. Biaya kebutuhan pokok yang mahal saat ini. Ya nggak bisa. Masih kurang ya? Masih kurang. Ya. Pengennya gimana Bu? Pengennya yang banyak. Kurang ya Bu? Masih kurang, orang anaknya aja banyak ya Mas. Hanya kita kuli, seorang kuli. Pengennya gimana Bu? BLT-nya ditambah apa gimana? BLT kemarin aja kurang. Biasanya 900, kemarin turun cuma 750. Udah 2 kali pengambilan 750. Warga berharap bantuan langsung tunai sebagai pengganti subsidi BBM tidak hanya Rp150.000 per bulan, namun ditambah lebih banyak. Sejumlah aparat TNI dan kepolisian dikerahkan untuk mengatur antrian warga dengan mendahulukan mereka yang berusia lanjut dan ibu hamil. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Adanya proyek strategis nasional KITB dan gencarnya pemerintah pusat dalam berusaha mendatangkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah nampaknya kurang berjalan mulus. Pasalnya sejumlah regulasi terkait pendataan izin tinggal sementara warga negara asing sampai saat ini masih tumpang tindih. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan perusahaan asing yang sudah berinvestasi di bidang pengolahan kayu dalam forum sosialisasi pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan ormas asing berlangsung di Aula Kantor Bupati Batang, Jawa Tengah. Mereka mengeluhkan rumitnya regulasi dalam proses perizinan tinggal para WNA yang tengah menjalankan bisnisnya di Indonesia, khususnya daerah yang masuk PSN. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu perwakilan pengusaha, Wahyu Wulandari mengatakan, saat ini pihaknya kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, khususnya yang berhubungan dengan TKA dan penanaman modal asing. Para WNA tersebut baik pengusaha dalam hal ini investor maupun tenaga kerja asing yang sudah punya izin tinggal, kesulitan untuk proses memperpanjang kita sehingga hal tersebut bisa menghambat terkait proyek strategis nasional yang banyak mendatangkan orang dari luar negeri. Sementara itu, Kepala Sub Bidang Seksi Intelijen Imigrasi Pemalang Edwin Musila mengatakan, WNA yang tinggal di Kabupaten Batang sampai saat ini berjumlah 209 orang, sesuai dengan data izin tinggal yang dikeluarkan pihak imigrasi setempat. Terkait pemantauan orang asing, jajarannya sudah membentuk tim PORA yang memantau pergerakan dan keberadaan orang asing, tenaga kerja asing, dan ormas asing yang melibatkan semua pihak terkait. Kalau pemantauan orang asing sudah ada imigrasi, sudah dibentuk tim pengawasan orang asing untuk wilayah Kabupaten Batang, dan juga dari Kesbangpol ada tim pemantauan tenaga kerja asing, kemudian LSM asing. Itu semuanya kita berkoordinasi, berkolaborasi dalam menjaga kestabilan daerah kita ini, kestabilan politik dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Batang. Ada berapa jumlahnya termasuk LSM asing dan TKA juga itu Pak? Kalau menurut data imigrasi, untuk orang asing yang tinggal di wilayah Batang berjumlah 209 orang. Itu data dari pengguna izin tinggal yang dikeluarkan oleh Imigrasi Pemalang. Pihak Kesbangpol Linmas pemerintah Kabupaten Batang yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat Kabupaten Batang, Agung Wisnu Barata mengatakan, dalam pemantauan orang asing menggunakan model petaholik. Petaholik tersebut teknisnya melibatkan semua pihak, tidak hanya dari unsur pemerintahan, namun juga berhubungan dengan perhotelan dan masyarakat yang daerahnya terdapat orang asing, harus selalu berkoordinasi dengan Kesbangpol. Kita dalam pengawasan orang asing gunakan model pentahalik. Artinya pentahalik itu melibatkan semua sektor stakeholder yang berkepentingan. Tidak hanya pemerintah dalam hal ini seperti imigrasi, Kesbang, Kementerian Agama maupun OPD-OPD yang lain, tapi melibatkan juga dari pihak di luar pemerintah itu sendiri.
Contohnya tadi pihak perusahaan juga harus melaporkan tentang keberadaannya, pemilik hotel juga kalau ada tamu juga harus melaporkan keberadaannya. Kemudian masyarakat yang hal ini diwakili oleh Pak Kades maupun Pak Camat, kalau ada permasalahan juga segera melaporkan. Jadi dengan model pentahalik semua bergerak, insya Allah ini lebih baik karena pendekatannya secara komprehensif, secara menyeluruh dan kolaboratif ini. Masih tumpang tindihnya peraturan terkait proses izin tinggal tenaga kerja asing maupun orang asing, khususnya yang berkaitan dengan investor dan pengusaha, bakal mengancam program pemerintah pusat yang tengah berusaha keras supaya para perusahaan asing bisa berdatangan untuk merelokasi usahanya ke dalam negeri Indonesia. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa,
KPU Pati menggelar rakor evaluasi verifikasi administrasi keanggotaan partai politik pada Jumat pagi. Pada sejumlah data yang dievaluasi KPU Pati, terdapat beberapa temuan, di antaranya kegandaan anggota yang berupa ganda eksternal atau mempunyai partai ganda, maupun ganda identik atau satu nama dicantumkan lebih dari satu kali dari data yang didaftarkan oleh partai politik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati atau KPU Pati menggelar rakor verifikasi administrasi atau Vermin keanggotaan partai politik di Hotel New Merdeka pada Jumat pagi. Dalam evaluasinya, KPU Pati menyampaikan beberapa temuan kepada partai politik. Beberapa temuan diantaranya kegandaan anggota yang berupa ganda eksternal atau mempunyai partai ganda, maupun ganda identik atau satu nama dicantumkan lebih dari satu kali dari data yang didaftarkan oleh partai politik. Meski begitu, KPU Pati belum dapat menyebutkan angka detail dari kegandaan yang dimaksud. Hal ini karena permasalahan ini bukan menjadi kewenangan KPU di tingkat daerah. Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pati Supriyanto mengimbau kepada partai politik di Pati untuk segera membenahi data yang ada agar tidak memberikan dampak yang merugikan ke partai politik itu sendiri. Kan kita harus belajar dari pengalaman yang sudah kita lakukan kemarin. Misalnya kita menemukan KTP yang tidak terbaca atau identitas yang tidak terbaca. Nah, ini kan perlu ditekankan oleh teman-teman partai politik dalam proses unggah data itu, sehingga pada masa perbaikan yang diberikan kesempatan sekali ini pada teman-teman partai politik betul-betul dimaksimalkan, dimanfaatkan sehingga hasilnya tidak merugikan partai politik itu sendiri. Lebih lanjut, Supriyanto juga berharap partai politik di Kabupaten Pati tidak kembali menggunakan strategi penggandaan anggota hanya agar dapat memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Harapan itu disampaikan menurut Supriyanto karena KPU Pati hanya memberikan satu kesempatan perbaikan bagi partai politik untuk memperbaiki data anggota yang didaftarkan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Beberapa desa di Kabupaten Pati yang nantinya dilalui pembangunan Jalan Tol Demak-Tuban diketahui merupakan desa rawan banjir. Mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati menyampaikan bahwa tim AMDAL yang menangani konstruksi memiliki opsi jalan tol layang. Konstruksi tol melayang menjadi salah satu opsi untuk menanggulangi masalah tersebut. Proyek nasional pembangunan Jalan Tol Demak-Tuban yang melewati Kabupaten Pati memiliki tantangan tersendiri. Diketahui beberapa desa yang dilalui merupakan desa rawan banjir karena menyusuri Sungai Juwana. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tulus Budiharjo mengungkapkan bahwa tim analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang menangani konstruksi memiliki opsi membuat tol layak. Menurut Tulus, opsi ini sedang menjadi kajian. Nantinya beberapa desa yang biasa tergenang banjir kemungkinan besar akan dibangun jalan tol dengan konstruksi layak. Pihaknya menegaskan bahwa pembangunan jalan tol ini nantinya jangan sampai memperparah banjir di desa tersebut. Namun pihaknya yakin bahwa proyek ini akan melalui kajian yang sangat baik. Ini juga akan menjadi kajian, jangan mungkin ini daerah-daerah yang terbiasa ada genangan air atau banjir, itu mungkin juga nanti akan jalan tolnya ada di atas, sehingga tidak akan malah nanti adanya jalan tol malah memperparah banjir atau menjadi tanggul. Selain permasalahan tersebut, Tulus juga menambahkan bahwa selama ini sudah ada masukan dari masyarakat terkait situs ataupun daerah yang dinilai masyarakat menjadi perhatian untuk dihindari pembangunan, seperti halnya di Desa Sumber Arum, Kecamatan Jaken, di mana terdapat satu makam yang diusulkan masyarakat agar menjadi catatan tim konstruksi untuk dihindari jalur ruas tol nantinya. Dari Pati, Arlinda Maya, Lingkar TV, melaporkan. Bupati Kendal Dukem Ganinduto berharap dengan dilantiknya Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kendal bisa bersinergi dengan pemerintah. Sementara Ketua IDI baru periode tahun 2022 hingga 2025, Dr. Budi Mulyono, siap meningkatkan pelayanan kesehatan yang profesional dan lebih baik. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Tengah Dr. Joko Handoyo
melantik Ketua ID Kabupaten Kendal masa bakti tahun 2022 hingga 2025. Sebelumnya Ketua ID Kabupaten Kendal dijabat oleh Dr. Rahmat, kini digantikan oleh Dr. Budi Mulyono sekaligus sebagai Ketua PMI Kabupaten Kendal. Pelantikan diikuti 50 pengurus yang dilantik Ketua ID Jawa Tengah dan disaksikan oleh Bupati Kendal Diko M. Ganinduto di salah satu hotel di Kabupaten Kendal. Ketua ID Dr. Joko Handoyo berharap dengan dilantiknya kepengurusan baru bisa menjaga marwah dan kode etik sebagai profesi dokter, sehingga bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat, apalagi saat ini COVID belum selesai, namun muncul lagi penyakit cacar monyet yang penyebarannya lebih cepat, sehingga perlu mengantisipasi dan selalu sosialisasi pada masyarakat. Ketua ID Kendal terpilih Dr. Budi Mulyono mengaku siap untuk bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kendal, termasuk menangani stunting di Kabupaten Kendal yang saat ini masih tinggi, sehingga untuk menekan angka stunting perlu inovasi dan terobosan baru. Jangkauannya kita konsolidasi dulu di pengurus. Waktu dekat kita akan rapat kerja, yang tadi juga disampaikan dari Pak Bupati itu kita sambut baik. Kita akan selalu mendukung apa yang menjadi kebijakan di kesehatan di Kabupaten Kendal. Kita masih akan diskusikan dengan pengurus, tapi kita sudah punya rencana yang kita dimungkinkan kita ada semacam dokter asuh. Jadi kita akan menangani langsung ke penderita atau ke masyarakat kaitannya dengan stunting tersebut. Yang kita kemungkinan itu baru kita godok, yaitu dokter, kalau ada orang tua asuh ya di pendidikan, kita ada dokter asuh. Cacar monyet ya belum, kalau yang kita khawatirkan cacar monyet, tapi kalau cacar varicella itu sudah biasa itu. Di Kendal sekitar 296. 296. Berapa pengurus? Kalau pengurus kita 54 orang. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto meminta dengan kepengurusan lama bisa bersinergi dengan pemerintah. Ia juga berharap rumah sakit di Kabupaten Kendal bisa memberikan pelayanan maupun fasilitas peralatan terbaik untuk warga Kendal sendiri maupun dari luar daerah. Sinergitas antara pemerintah Kabupaten Kendal dengan ID Kabupaten Kendal dan juga Jawa Tengah ini ke depan bisa semakin erat lagi. Artinya apa? Kita menunggu kerja-kerja konkret dari ID Kabupaten Kendal, harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan ID Jawa Tengah untuk bisa memberikan rekomendasi kepada kami pemerintah Kabupaten Kendal, karena mereka ini adalah ekspertisnya di bidang kesehatan. Kami berharap ke depan bisa memberikan rekomendasi kepada kami yang konkret, yang bisa memberikan terobosan inovasi sehingga kita bisa sama-sama untuk memperbaiki dunia kesehatan yang ada di Kabupaten Kendal. Ya kalau kita harus jujur lah hari ini, karena memang mungkin kualitas dari kesehatan yang ada di Kendal masih di bawah dengan yang ada di Kota Semarang. Jadi masih banyak mungkin yang lebih yakin kalau misalkan ada sesuatu dia perginya ke Kota Semarang. Ya, saya nggak bilang semua ya. Mungkin ini hanya ada beberapa orang aja yang masih melakukan seperti itu. Artinya apa? Ke depan kita harus bisa berupaya bagaimana dunia kesehatan di dunia kesehatan di Kabupaten Kendal ini justru orang yang dari luar kota Kendal ini semuanya datang ke Kabupaten Kendal untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Itu yang kita. Saat ini pemerintah Kabupaten Kendal baru merencanakan untuk mendirikan rumah sakit internasional sehingga nantinya warga dari luar daerah Kendal dapat mendapatkan perawatan kesehatan terbaik di Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.